Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nurki dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Syafir Dallah Hemada dengan NIM 20321100100049. Saya kelas Agribisnis C. Video ini merupakan bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Usaha Tani. Judul mini riset saya adalah Usaha Tani Bunga Melati Putih atau Jasminum Sandbag di Desa Tunjung. Ada 4 topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada aspek non-finansial dan aspek finansial. Yang kedua pembiayaan usaha tani. Yang ketiga asuransi usaha tani. Yang keempat kemitraan. Namun sebelum saya membahas topik pertama, saya akan membahas atau menyinggung sedikit alasan saya memilih komoditas melati dan apa pentingnya saya memilih atau membahas komoditas ini. Indonesia yang merupakan negara beriklim tropis cocok untuk dilakukan budidaya tanaman hortikultura, di mana bunga melati merupakan salah satu tanaman hortikultura. Pada umumnya ada 2 jenis bunga melati yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Yang pertama adalah bunga melati putih atau Jasminum Sandbag dan yang kedua adalah bunga melati gambir atau Jasminum officinale. Biasanya bunga melati digunakan sebagai pelengkap pada acara adat istiadat tertentu atau tradisi tertentu seperti pernikahan, siraman, maulid nabi, ataupun yang lainnya. Namun pada saat ini sudah banyak inovasi baru mengenai produk olahan melati seperti minyak esensial, parfum, perisai teh, pengharum ruangan, ataupun yang lainnya. Jika komoditas melati ini bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, bisa menambah pemasukan negara karena walaupun bunga melati bukan komoditas pokok seperti padi, cabai, jagung, dan lain sebagainya, namun harga bunga melati ini bisa bersaing dengan komoditas pangan tersebut karena pada harga jual yang sedang tinggi, harga bunga melati 1 kilonya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Baik, kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu aspek non-finansial dan aspek finansial. Pertama kita membahas non-finansial terlebih dahulu. Pada luas lahan, saya mewawancarai Ibu Misnatun selaku pemilik usaha tani bunga melati ini. Berdasarkan hasil wawancara, ternyata luas lahan yang dimiliki yakni seluas 0,5 hektar atau 500 meter persegi, di mana status kepemilikannya adalah milik Ibu Misnatun sendiri. Kemudian masa tanam dari bunga melati ini biasanya mulai dari bibit sampai muncul bunga pertama itu selama 3 bulan, dan masa panennya bisa dilakukan setiap hari sepanjang tahun, kira-kira 5-10 tahun. Kemudian perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Ibu Misnatun pada usaha tani bunga melati miliknya, yakni penyiraman, penyiangan, dan pemupukan. Untuk penyiraman pada komoditas melati ini tidak digenangi seperti padi atau disiram menggunakan sprayer pada komoditas lainnya. Penyiramannya dilakukan menggunakan bantuan dari mesin Alkon, di mana air akan dipompa dari sumber air itu ke lahan melatinya. Seluruh pohon melati akan dibasahi sampai ke akar, namun tidak sampai menggenangi akar. Seperti itu. Kemudian penyiangan dilakukan seperti pencabutan rumput, baik dicabut secara langsung ataupun menggunakan sabit. Biasanya dilakukan seminggu sekali. Kemudian untuk pemupukan, berdasarkan hasil wawancara, Ibu Misnatun tidak terlalu rutin dalam pemberian pupuk. Sekitar 2-3 bulan sekali saja. Ada 2 pupuk yang digunakan oleh Ibu Misnatun, yaitu pupuk DAP dan pupuk kandang. Tapi yang memberikan dampak lebih bagus menurut Ibu Misnatun adalah pupuk kandang. Nah, setelah aspek non-finansial, kita membahas aspek finansial. Pada aspek finansial yang pertama, di sini ada variable cost atau biaya variabel. Pada biaya variabel di sini kebutuhannya tidak terlalu banyak. Yang pertama ada bibit melati, di mana pada luas lahan 500 meter persegi bisa ditanami 1000 pohon bunga melati. Ibu Misnatun di sini membeli bibit melati yang sudah siap tanam, jadi bukan benih dari melatinya.
Jumlahnya yang diperlukan 1000 pohon dengan harga satuannya Rp500, jadi biayanya Rp500.000. Kemudian yang kedua ada pupuk DAP diperlukan sebanyak 10 kilo, harga satuannya 10.000 dan biayanya Rp100.000. Kemudian untuk pupuk kandang diperlukan 20 kilo. Di sini Ibu Misnatun tidak membeli pupuk kandang karena Ibu Misnatun meminta ke tetangganya dan tidak memerlukan biaya. Kemudian untuk yang keempat, di sini saya memasukkan biaya tenaga kerja pada variabel. Tidak banyak tenaga kerja luar yang digunakan karena dari anggota keluarga Ibu Misnatun seperti suami dan anaknya juga membantu dalam usaha taninya ini. Ada 3 orang yang digunakan dari tenaga kerja luar dan diupah 50.000. Jadi total biayanya 150.000. Total biaya variabel atau variable cost yaitu senilai Rp750.000. Kemudian untuk fixed cost atau biaya tetap, yang pertama cangkul 4 buah senilai 40.000 dengan biaya 160.000, sabit 2 buah harga satuannya 20.000, biaya 40.000, kemudian ember 4 buah harga satuannya 12.000, biaya 48.000, box styrofoam untuk menyimpan bunga melati yang sudah dipanen agar tetap segar itu diperlukan 4 dengan harga satuannya 20.000, biayanya 100.000. Kemudian pada mesin alkon di sini Ibu Misnatun menyewa, tidak milik sendiri. Satu kali sewa 35.000 saja. Jadi total dari biaya tetap atau total fixed cost senilai Rp383.000. Selanjutnya aspek finansial ada penerimaan. Pada penerimaan ini merupakan hasil kali dari jumlah produksi dikali harga per kilo, harga jual per kilo. Jumlah produksi di sini sebanyak 90 kilo selama 1 tahun kemarin. Kemudian sebenarnya untuk harga bunga melati sendiri tidak stabil sesuai dengan musim dan banyaknya permintaan di pasar. Di sini saya mencantumkan harga 40.000 karena saya mengambil rata-rata dari harga jual. Nah, diperoleh penerimaan senilai Rp3.600.000. Kemudian untuk keuntungan yang didapat oleh Ibu Misnatun diperoleh hasil Rp2.476.000 dari hasil perhitungan total revenue dikurangi total cost. Kemudian setelah itu pada aspek finansial di sini ada analisis kelayakan usaha tani, di mana pada analisis kelayakan usaha tani dilihat dari hasil perhitungan return cost ratio, BEP penerimaan, BEP harga, BEP produk, dan payback period. Pada kriteria kelayakan yang pertama di sini adalah return cost ratio atau RC. Ini dihitung dengan cara total revenue dibagi total cost dan menghasilkan nilai 3,17. Di mana 3,17 di sini lebih dari 1. Jika nilai rasio cost ini lebih dari 1, maka usaha tani yang dilakukan dapat dikatakan layak. Kemudian untuk kriteria kelayakan yang kedua adalah BEP penerimaan. BEP penerimaan ini dihitung dengan nilai fixed cost dibagi 1 dikurangi nilai variable cost per total revenue dan diperoleh nilai Rp484.810 yang artinya usaha tani akan berada pada titik impas atau kondisi rugi dan tapi tidak untung juga jika mendapatkan penerimaan sebesar Rp484.810. Kemudian BP harga diperoleh dari hasil perhitungan dengan cara total cost dibagi quantity dan diperoleh BP harga senilai Rp12.588 yang artinya usaha akan mengalami posisi BEP atau titik impas jika menjual melati per kilonya seharga Rp12.588. Kemudian pada BEP produksi diperoleh nilai 12,09 kilo dengan perhitungan fixed cost dibagi harga dikurangi variable cost per kilonya.
yang artinya usaha tani akan berada pada titik impas pada kondisi BEP jika usaha tani menghasilkan hasil panen sebanyak 12,09 kg. Kemudian ada payback period. Untuk payback period sini maksudnya adalah jangka waktu kapan balik modal lagi, seperti itu. Nah, diperoleh hasil 2 bulan yang artinya modal akan kembali setelah kurun waktu 2 bulan. Nah, karena di sini 2 bulan itu kurang dari umur ekonomis proyek sehingga dapat dikatakan layak. Kemudian untuk slide selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yakni mengenai pembiayaan usaha tani. Untuk pembiayaan usaha tani, sumber biayanya semua berasal dari dana pribadi milik Ibu Misnatun sendiri. Yakni total cost-nya senilai Rp1.133.000. Kendala dalam hal biaya yang dialami oleh Ibu Misnatun dalam usaha tani bunga melati putih miliknya. Yang pertama, yakni biaya usaha tani terkadang sering digunakan untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, harga produk pertanian yang semakin mahal karena Ibu Misnatun di sini tidak ada kegiatan menabung atau menyisihkan, karena dari hasil penjualan semuanya bisa dikatakan semuanya digunakan untuk kebutuhan keluarga, tidak disisihkan untuk kebutuhan biaya usaha taninya. Kemudian untuk strategi dari kendala yang dialami, Ibu Misnatun bisa memisahkan biaya usaha tani dengan biaya pribadi. Jadi biayanya berbeda, tidak akan terpakai seperti itu. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu menyisihkan sebagian hasil dari penjualan hasil panen. Jadi tidak semua hasil panen itu hasil penjualan dari hasil panen digunakan untuk kebutuhan keluarga. Kemudian melakukan pembukuan. Di sini akan mengetahui bagaimana cash flow pada usaha tani Ibu Misnatun, sehingga Ibu Misnatun bisa mengira-ngira bagaimana pengeluaran yang sudah dilakukan, kemudian bisa menganalisis mengenai biaya yang diperlukan. Setelah itu kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga, yakni asuransi usaha tani. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada asuransi yang diikuti atau yang digunakan oleh Ibu Misnatun. Berdasarkan hasil penelusuran saya di internet, juga masih belum ada asuransi yang spesifik pada komoditas melati sendiri. Jadi sebenarnya walaupun Ibu Misnatun tidak mengikuti, tidak ada asuransi yang cocok untuk komoditas yang dijalankan pada usaha tani milik Ibu Misnatun. Adapun kelebihan dan kekurangan pada program asuransi yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama yakni proteksi terhadap kegagalan pertanian. Dengan menggunakan asuransi atau mengikuti asuransi, petani bisa mendapatkan modal pengganti istilahnya jika petani mengalami kegagalan panen atau kegagalan lainnya dalam hal pertanian. Kemudian yang kedua, mendapatkan nilai ganti rugi yang besar. Ganti rugi dari asuransi pemerintah ini cukup besar daripada kita meminjam uang untuk biaya usaha tani kepada tengkulak. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari para petani mengikuti asuransi usaha tani itu untuk meminimalisir ataupun menghindari petani untuk meminjam dana ataupun biaya kepada tengkulak. Karena biasanya jika pada tengkulak itu belum tentu lebih baik dan belum tentu nilai ganti ruginya itu besar. Bisa saja kurang dan malah merugikan petani. Kemudian kekurangannya ada 3. Yang pertama, adanya batas maksimal luas lahan pada pembelian asuransi. Biasanya untuk pembelian asuransi dibatasi luas lahannya. Jika luas lahan yang dimiliki oleh petani lebih dari 2 hektar, maka kemungkinan tidak dapat asuransi seperti itu.
Kemudian untuk petani dengan skala usaha tani besar tidak diperkenankan. Hal ini masih berkaitan dengan poin yang pertama, kekurangan yang pertama. Tentu saja jika usaha tani dengan skala besar, luas lahannya bisa 1 hektar lebih atau 2 hektar lebih. Sehingga pasti dalam kegagalan panen sudah ada biaya. Tidak seperti usaha tani yang masih dalam skala kecil. Jika mengalami kegagalan dalam pertanian, belum tentu petani tersebut memiliki biaya untuk memulai usaha tani baru lagi. Kemudian yang ketiga, diwajibkan untuk bergabung dan aktif dalam kelompok usaha tani. Jika mengikuti asuransi, biasanya para petani yang mengikuti asuransi wajib bergabung dan aktif dalam kelompok tani. Seperti itu. Hal ini sebenarnya tidak terlalu disetujui karena beberapa petani tidak menginginkan untuk masuk ke kelompok tani. Kemudian untuk slide kita masuk pada topik pembahasan terakhir yaitu kemitraan usaha tani. Usaha tani Bumi Senatun bisa melakukan hubungan kemitraan baik dengan pedagang umum bunga melati ataupun dengan pengrajin bunga melati. Sebenarnya jika mengenai hubungan dengan industri seperti industri makanan, minuman, ataupun produk lainnya seperti teh berperisa melati, minyak esensial, sepertinya usaha tani milik Ibu Misnatun masih dalam skala kecil sehingga dikhawatirkan tidak memenuhi permintaan dari pihak mitra seperti itu. Namun Ibu Misnatun sebaiknya memilih dengan baik, dipertimbangkan dalam memilih mitra. Dipertimbangkan juga apakah Ibu Misnatun bisa memenuhi permintaan yang diinginkan oleh mitra seperti itu. Sebenarnya Ibu Misnatun sendiri bisa menjual hasil sebenarnya Ibu Misnatun bisa menjual rincian melati, hanya saja Ibu Misnatun masih kurang mahir dalam hal merincian melati seperti itu. Untuk kesimpulannya, usaha tani bunga melati putih milik Ibu Misnatun di Desa Tunjung dengan luas lahan 500 meter persegi atau setengah hektar merupakan milik pribadi. Berdasarkan analisis kelayakan finansial yang telah dilakukan, perhitungan usaha tani dapat dikatakan layak. Sumber biaya usaha tani yang digunakan secara keseluruhan menggunakan dana pribadi. Tidak ada asuransi yang digunakan Ibu Misnatun, dan Ibu Misnatun dapat melakukan kemitraan dengan pedagang umum bunga melati maupun pengrajin rangkaian bunga melati. Demikian presentasi saya mengenai usaha tani bunga melati putih di Desa Tunjung. Demikian, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.